Hello healthy people, apabila Anda ingin mendukung channel ini, tolong subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Oke, pada video saya sebelumnya, itu banyak yang bertanya kepada saya, repetisi itu apa? Set itu apa? Form itu apa? Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu persatu dari awal sampai dengan semua gerakannya. Maka itu terus tonton dan jangan di skip karena saya akan menjelaskan secara sistematis dari awal, dari mulai istilah, latihannya sampai dengan otot-ototnya. Oke? Yang saya lakukan selama ini adalah olahraga kalistenik. Apa itu kalistenik? Kalistenik adalah olahraga yang menggunakan beban tubuh sebagai alat olahraganya. Jadi ada dua latihan dasar pada kalistenik. Yang pertama adalah kardio, itu adalah latihan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah latihan beban. Latihan beban dengan menggunakan badan sendiri sebagai bebannya. Ada latihan yang melatih otot saja dan ada yang melatih kardio, daya tahan. Atau ada juga beberapa latihan yang menggabungkan keduanya. Ya, saya juga mau menjelaskan repetisi itu apa. Nah, repetisi adalah jumlah pengulangan gerakan. Contohnya seperti ini, saya akan melakukan latihan squat. Repetisi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya istirahat 1 menit, 2 menit, lalu saya melakukannya lagi. Itu saya baru melakukan 5 repetisi. 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah melakukan repetisi 5 sebanyak 2 set. Selanjutnya adalah form atau bentuk. Nah, bentuk itu adalah posisi tubuh pada saat melakukan latihan. Di kalistenik itu lebih diutamakan adalah perfect form atau gerakan yang sempurna. Oke, saya akan melakukan dalam contoh pull up. Di kalistenik dia akan perfect form itu dia dari lurus akan naik sampai ke leher, naik di atas bar, lalu akan turun lagi sampai dengan lurus, kemudian naik lagi sampai ke atas bar, turun sampai dengan lurus. Kemudian lagi, berarti saya sudah melakukan 3 repetisi dengan perfect form. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan bahwa latihan kalistenik itu bisa dibagi 3 bagian. Pertama, bagian atas tubuh, tengah tubuh, sama bagian bawah tubuh. Atas tubuh itu terdiri dari otot tangan, dada, bahu, dan belakang. Tangan itu juga terbagi 2, bicep sama tricep. Untuk perut, untuk bagian tengah itu terdapat otot pinggang sama otot perut. Nah, biasa kalau di dalam olahraga kalistenik disebutnya otot core karena dia adalah inti kekuatan dari setiap gerakan kalistenik. Di saat otot core kita kuat, kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang lebih advance nantinya. Dan otot kaki itu terdiri dari 2, otot paha, depan belakang, dan otot betis. Oke. Lalu untuk latihannya, saya jelaskan satu persatu. Ada yang pertama untuk otot bicep dan back, itu latihannya pull up. Gerakannya seperti ini. Ini pull up. Untuk pull up itu untuk latih otot back sama otot bicep. Lalu untuk latih otot dada maupun tricep, gerakannya latihannya push up. Gerakan seperti ini. Nah, itu latihan dasarnya. Push up banyak variasinya, nanti akan saya buatkan lagi variasi-variasi push up di video terpisah. Lalu ada untuk latihan bahu dan tricep, ada namanya pike push up. Itu untuk pike push up. Lalu yang lebih advance-nya adalah elevated pike push up. Gerakannya seperti ini. Kaki kita ditaruh di atas bangku, lalu kita melakukan seperti ini.
Atau kalau healthy people belum kuat, kakinya lurus, mungkin bisa dibantu kakinya ditekuk. Tapi lebih baik kakinya ini dikasih pelindung ya supaya tidak cedera. Nah, ini untuk latihan otot bahu dan tricep. Oke, tadi adalah latihan-latihan untuk bagian atas tubuh. Nah, sekarang akan saya perlihatkan untuk latihan tengah tubuh atau perut, core, atau pinggang. Biasa saya lakukan dengan cara plank. Plank seperti ini. Tahan, tahan sekuat-kuatnya. Atau bisa juga dengan tangannya ditaruh seperti ini. Tahan, tahan sekuat-kuatnya. Tahan sekuat-kuatnya saja sampai fail. Oke, selain tadi plank juga ada side plank untuk melatih perut bagian samping seperti ini atau seperti ini. Lurus, ditahan sekuat-kuatnya. Tahan sekuat-kuatnya. Untuk baliknya seperti ini. Usahakan ini jangan turun begini, tetapi begini, lurus. Tahan sekuat-kuatnya, tahan sekuat-kuatnya. Oke, itu untuk perut bagian samping. Bisa juga untuk perut kita melakukan crunch. Pada calisthenics tidak ada melakukan gerakan sit up, yang ada adalah crunch. Seperti sit up, tapi dia hanya ditekan otot perutnya. Seperti ini. Ditahan. Tahan. Oke. Ditahan. Atau bisa juga crunch, para healthy people bisa sambil nonton TV. Ditahan seperti ini. Ditahan saja. Itu untuk melatih otot perut. Ya, jadi untuk crunch dan plank itu untuk melatih otot perut serta pinggang. Nah, nanti untuk gerakan-gerakan advance lainnya, untuk melatih otot core, ada dragon flag, human flag, mungkin nanti akan saya buatkan dalam video terpisah. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk otot bagian atas, tengah. Sekarang bagian bawah yaitu kaki sama betis. Latihan-latihan yang biasa saya lakukan adalah pertama squat, seperti ini gerakannya. Kaki sejajar dengan bahu, lalu kita turun, tapi pantatnya agak mundur ke belakang, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Selain squat, juga bisa dilakukan squat yang lebih advance, yaitu squat jump. Setelah squat, Anda melakukan lompat. Itu repetisinya nanti disesuaikan dengan kekuatan para people. Lalu kemudian untuk otot betis, saya biasa melakukan skipping. Kebanyakan orang skipping melakukan dengan tali. Saya hanya loncat-loncat seperti ini sampai dengan fail. Oke. Lalu ada juga jumping jack seperti ini gerakannya. Lalu ada juga vertical jump untuk melatih lompatan. Selain itu ada juga gerakan burpee, kombinasi antara push up dengan lompatan. Kalau belum bisa melakukan turun, bisa dilakukan seperti ini ya, kakinya lompat, lompat. Dan yang terakhir untuk gerakan melatih otot kaki dan pantat juga ada gerakan lunges seperti ini gerakannya. Kaki salah satu kaki maju ke depan,
lalu turun. 1, 2, 3, 4. Program kalistenik dasar disebutkan di artikel ini. Melakukan pull up 8 repetisi, jangan istirahat, langsung lanjut kombinasi dengan push up 10 repetisi, jangan istirahat. Lanjut crunch 10 repetisi, jangan istirahat. Lunges 15 repetisi, jangan istirahat. Squat 10 repetisi, jangan istirahat. Jumping jack 20 repetisi, lalu istirahat 90 detik. Kemudian ulangi lagi gerakan tadi sebanyak 3 kali. Saya jamin, para healthy people yang nggak pernah olahraga, langsung melakukan latihan ini, program ini, 2 hari kemudian pasti akan terbaring di bed rest di ranjang dan tidak bisa bekerja. Nah, jadi para healthy people bisa memulai dengan menyesuaikan kondisi tubuh masing-masing, karena metabolisme tubuh, daya tahan, kekuatan setiap orang berbeda-beda. Mungkin dengan mencoba hari Kamis malam melakukan push up dikombinasi dengan plank, lalu Jumat mulai terasa sedikit pegal-pegal tapi masih bisa melakukan, bisa dengan kombinasi latihan pull up dengan squat, dikombinasi seperti itu. Nah, nanti hari Sabtu dan Minggu akan terasa sedikit sakit. Nah, itulah saatnya para healthy people melakukan recovery dengan makan konsumsi protein yang tinggi, istirahat yang cukup, sehingga pada saat hari Senin sudah recovery seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Minggu depannya para healthy people sudah bisa mengukur kemampuannya. Apabila tadinya push up hanya 5 kali, mungkin bisa lakukan 6 kali dengan divariasi dengan yang lain. Itu kemungkinan rasa sakitnya tidak akan separah langsung distorsi seperti ini. Jadi kita bisa tetap berolahraga, menjaga kesehatan kita tanpa harus mengganggu rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Gerakan-gerakan kombinasi-kombinasi lain seperti push up, wipe push up, Spiderman push up, dan lain-lain, saya akan buatkan pada video terpisah. Apabila para healthy people merasa terbantu dengan video ini, tolong dukung video ini dan berikan komen latihan-latihan apa saja yang ingin dibahas. Ya, untuk gerakan-gerakan yang advance, saya juga masih sedang berlatih untuk bisa melakukan gerakan tersebut. Saya akan update terus perkembangannya pada video-video saya yang berikutnya. So, stay strong and keep healthy.